Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan MTS Fatahillah Cimahi, kepada Bapak Ibu guru yang sudah memberikan saya kesempatan pada kesempatan kali ini untuk memberikan saya bilang untuk memberikan motivasi lah kepada adik-adik semua yang lulus dari MTS Fatahillah Cimahi dan berencana mengikuti untuk melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Cimahi. Mungkin ada adik-adik yang ikut lewat jalur umum ataupun jalur prestasi ya. Lewat jalur apapun kalian masuk, saya ucapkan selamat bagi Anda semua yang lolos. Saya juga dulu adalah siswa MTS Fatahillah Cimahi dan juga alhamdulillah saya bisa masuk ke SMK Negeri 1 Cimahi. Saya lulus dari MTS Fatahillah Cimahi tahun 2014. Saya lupa itu angkatan berapa hitungannya. Yang jelas saya lulus tahun 2014, masuk ke SMK Negeri 1 Cimahi tahun 2014 juga. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektronika Komunikasi atau sekarang mungkin namanya Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Perlu adik-adik ketahui dulu, poin yang paling penting adalah ketika kalian masuk ke SMK Negeri 1 Cimahi, jurusan apapun yang kalian diterima di jurusan tersebut, jangan pernah merasa kalian salah masuk jurusan. Semua jurusan di SMK Negeri 1 Cimahi adalah jurusan yang bagus. Kalian adalah orang-orang yang terpilih. Kalian pasti mendaftar ketika melalui PPDB, kalian bisa melihat banyak nama. Saya ketika waktu masih mendaftar ke SMK 1 Cimahi, saya ingat betul total pendaftar adalah 4.600 orang lebih dan yang diterima hanya sekitar 530 kurang lebihnya. Untuk itulah, bagi kalian yang sudah lulus untuk bisa masuk ke SMK Negeri 1 Cimahi, saya minta dengan sangat tolong kalian jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kalian lalui pasti berat ketika masuk ke SMK Negeri 1 Cimahi. Saya pun merasakan hal yang demikian. Kalian akan merasakan perbedaannya. Teman-teman kalian akan lulus dalam waktu 3 tahun dan kalian mungkin akan lulus dengan waktu 4 tahun kalau kalian tidak ketinggalan kelas. Semoga saya tidak ya. Terus sebagai informasi saja, bagi kalian yang memang sudah lulus ke SMK Negeri 1 Cimahi, kalian jangan berkecil hati. Mungkin teman-teman kalian yang nanti akan satu kelas atau satu jurusan dengan kalian adalah orang-orang dari sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah terbaik di kotanya masing-masing. Karena setahu saya SMK Negeri 1 Cimahi menerima seluruh pendaftar dari seluruh Indonesia. Sewaktu di angkatan saya saja ada satu orang yang dari Papua, dari Irian Jaya, diterima di SMK 1 Cimahi dan kebetulan jadi teman saya juga kayak gitu. Tidak perlu kalian minder, tidak perlu kalian merasa kecil hati bahwa kalian berasal dari sekolah swasta, mereka dari sekolah negeri. Itu tidak ada yang membedakan. Yang membedakan adalah apakah kalian mau untuk terus berkembang, kalian mau mengembangkan diri kalian, kalian mau berusaha, apakah kalian mau mengembangkan diri kalian untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ketika kalian masuk ke SMK Negeri 1 Cimahi, tanamkan dalam diri kalian bahwa kalian adalah orang yang terpilih. Kalian adalah orang yang sudah berjuang, sudah bisa lolos masuk ke SMK Negeri 1 Cimahi dengan segitu banyaknya seleksinya dari beberapa banyak orang yang ingin juga masuk. Jadi tolong pada kalian jangan sampai keluar atau pindah sekolah di tengah jalan. Kalau mungkin kalian bertanya, Kang atau A atau siapalah kalian boleh panggil saya. Kalau misalkan saya kekurangan biaya untuk sekolah atau bagaimana? D. SMK Negeri 1 Cimahi adalah sekolah negeri, sekolah yang dijamin oleh pemerintah. Kalian tidak perlu khawatir masalah biaya. Seingat saya, biaya bisa dicicil. Kalian jangan juga membebani orang tua kalian juga. Bantu mereka juga. Selama di sekolah, saya masuk dari tahun 2014. Itu saya juga karena rumah saya juga kebetulan dekat, saya juga ikut berjualan di sekolah. Itu juga untuk membantu meringankan kondisi ekonomi untuk bayar sekolah seminimalnya. Saya tidak terlalu itu. Dan kabar baiknya lagi, kalau kalian berprestasi, kalian akan dapat beasiswa.
beasiswa berupa apa, Kang? Beasiswanya adalah kalian akan mendapatkan gratis SPP. Nah, kalau kalian juara 1, itu gratis SPP-nya 6 bulan. Juara 2 3 bulan, juara 3 1 bulan. Lumayan kan? Kalian tidak perlu bayar SPP. Kalau kalian bertanya, Kang tahu dari mana? Saya tahu karena saya juga dulu pernah berprestasi di kelas saya sendiri. Saya alhamdulillah juara kedua, saya dapat SPP 3 bulan gratis. Seperti itu. Oleh karena itu, kalian jangan pesimis, jangan rendah diri dengan diri kalian sendiri, melihat dengan kondisi teman-teman kalian yang datang dari sekolah negeri, dari sekolah-sekolah favorit, SMP favorit. Tidak ada yang membedakan antara kalian dengan mereka. Yang membedakan adalah apakah kalian mau untuk mengembangkan diri kalian atau tidak. Kang, di SMK 1 Cimahi belajarnya kayak gimana? Berat atau enggak? Kenapa? Mungkin kalian melihat angkatan-angkatan di atas kalian banyak yang sudah masuk ke SMK 1 Cimahi tapi malah keluar atau berhenti di tengah jalan. Ya, masuk ke SMK Negeri 1 Cimahi adalah suatu tantangan yang cukup berat. Tapi kalau kalian sudah merasakan di posisi saya yang sudah lulus, kalian akan merasakan bahwa semua itu ada imbalannya. Untuk sesuatu yang istilahnya cukup nikmat ataupun cukup indah, ya kalian harus memperjuangkannya kayak gitu. Kita bicara dulu aja selama di sekolah ya. Selama di MTS Fathahillah, saya dulu 2 kelas, dibagi 2 kelas. Alhamdulillah juga saya selalu mendapatkan juara. Saya belajar dengan cukup giat. Pesan saya untuk kalian, belajarlah yang giat, seriuslah. Kalau kalian memang udah suka main-main atau bagaimana, lagi kalian yang ngerokok, yang saya tahu lah pergaulannya seperti apa, karena saya juga dulu memiliki teman-teman yang hampir mirip dengan kalian di lingkungan sekitar kalian tinggal seperti itu. Tapi itu bukanlah sesuatu yang buruk atau bagaimana. Kalian dapat mengubah kalian dapat menjadi lebih baik lagi. Banyak yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa mengubah diri dari sekarang. Apalagi kalian yang sudah diterima lolos masuk seleksi SMK Negeri 1 Cimahi. Saya yakin itu adalah titik awal yang baru untuk kalian memulai semuanya. Selama di SMK 1 Cimahi, belajarnya seperti apa sih, Kang? Gimana caranya biar kita nggak sampai mundur tengah jalan atau bagaimana? Pertama deh, masuk SMK Negeri 1 Cimahi itu menguras fisik sama mental. Fisik kalian minimal kalian jangan sering sakit-sakitan, jangan manja. Bukan berarti manja kalian ingin pulang atau bagaimana. Masuk ke SMK Negeri 1 Cimahi, jam belajar kalian lebih dari sekolah biasa. Saya dulu masuk itu kurang lebihnya sekitar 6:30 itu harus sudah dari sekolah. Pulang itu paling cepat sekitar jam 3, sering-seringnya jam 5. Baik kalau kalian masuk dengan jurusan yang sama seperti saya, itu kalian akan lebih sering pulang malam kalau praktek kayak gitu. Paling malam tuh sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Itu sudah merupakan hal yang sesuatu yang biasa gitu. Di SMK Negeri 1 Cimahi juga saya banyak belajar, banyak praktek, saya mengikuti ekstrakurikuler. Banyak sekali ekstrakurikuler di mana kalian juga bisa mengembangkan diri. Nah, yang sering jadi masalah adalah bagi siswa SMK Negeri 1 Cimahi ketika mereka tidak bisa membagi waktu antara belajar dan ekstrakurikulernya. Pilihlah ekstrakurikuler yang kalian memang minati. Saya dulu mengikuti ekstrakurikuler bahasa Jepang. Alhamdulillah ya dapat saya rasakan sekarang bahwa saya bisa berbicara dalam bahasa Inggris di level hampir bisnis dan bahasa Jepang di level komunikasi sehari-hari. Apa sih buktinya Kang akan bisa bahasa Jepang? Nanti saya lihatin. Nah, terus kalau misalkan kalian bertanya nih, Kang, saya udah masuk SMK Negeri 1 Cimahi nih, saya masuk jurusan A, tapi kok saya merasa kayak saya masuk jurusan D. Salah masuk jurusan atau enggaknya itu hanyalah sugesti kalian sendiri. Ilmu sekarang bisa kalian cari dengan mudah di internet. Kalian masuk jurusan teknik elektro, tapi kalian ingin belajar editing video atau
menjadi YouTuber atau bagaimana, kalian bisa dengan mudah mengakses hal tersebut di internet. Selama kalian mau, kalian bisa menjadi apapun. Jangan pernah merasa kalian salah masuk jurusan seperti itu. Terus kalau ditanya emang apa bedanya sih Kang, SMK 1 sama SMK lainnya? Mungkin secara beda tidak akan tahu jauh beda, kurikulum sama, tapi secara fasilitas kalian lebih didukung. Pertama, zaman saya itu ada native speaker, orang Amerika dan orang Jepangnya langsung. Jadi kalian bisa untuk belajar bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang itu dengan lebih mudah karena ada native speakernya. Kalian bisa berbicara dan belajar langsung dengan mereka. Secara fasilitas juga untuk praktek segala macamnya kalian didukung secara penuh. Peralatan juga mungkin lebih memadai seperti itu. Tapi bukan bermaksud saya membedakan dengan sekolah-sekolah yang lain ya, karena setiap sekolah juga pasti berkualitas, memiliki kualitas yang sama seperti itu. Terus gimana sih Kang waktu di sekolah, apakah ada hal-hal yang cukup gak enakan atau bagaimana? Pasti banyak deh. Kalian nanti ketika masuk pasti akan ingat sekali kenapa kok sekolah di SMK 1 tuh kayak gini ya, ternyata rasanya berat atau bagaimana. Saya juga dulu waktu kelas 1 mengalami hal yang sama. Tekanan mental maupun secara fisik juga saya alami. Tapi ya saya berhasil untuk melewati itu semua dan sekarang saya sudah menikmati hasilnya. Oh ya, sebagai informasi, sekarang saya bekerja di salah satu service center perusahaan Korea ternama di Indonesia. Di lokasinya di Jakarta. Saya waktu itu dari zaman masih kelas 4 ya, masuk PKL sampai sekarang alhamdulillah langsung direkrut, langsung bekerja. Itu juga salah satu keuntungan kalian masuk ke SMK Negeri 1 Cimahi. Kalian bisa dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena ada hubungan industrinya juga langsung, dan rata-rata perusahaan-perusahaan yang merekrut ke SMK Negeri 1 Cimahi adalah kakak kelas kalian juga. Seperti di kantor saya, rata-rata teman rekan kerja saya adalah teman satu sekolah, kakak kelas, bahkan manajernya pun kakak kelas saya sendiri, seperti itu. Nah, kalau untuk pembahasan mengenai SMK Negeri 1 Cimahi lebih lanjut seperti apa sih? Ditunggu dulu ya, saya masukkan langsung di video berikutnya. Untuk penjelasan mengenai jurusannya sendiri, saya akan coba bagikan sedikit ulasan untuk ada bayangan buat kalian tidak terlalu kaget ketika nanti sudah bergabung dengan SMK Negeri 1 Cimahi. Yang pertama ada jurusan Teknik Elektronika Industri. Di jurusan Teknik Elektronika Industri ini atau dosen disebut TEIN, itu kalian akan belajar tentang tentunya tentang elektronika, tentang pemrograman, robotik dan segala macamnya. Jadi bagi kalian yang memang punya hobi elektronika dan memiliki pengembangan yang lebih mendetail tentang pemrograman di industri robotik, kalian bisa masuk ke jurusan Teknik Elektronika Industri. Yang di bawahnya itu ada jurusan saya, jurusan Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Ini sudah berapa kali ganti nama sih, dulu namanya Elektronika Komunikasi saja, ganti jadi Teknik Transmisi, dan sekarang Teknik Komunikasi lagi, dan kemudian terakhir ini berubah jadi Teknik Elektronika Daya Komunikasi. Di sini kalian akan belajar tentang dasar-dasar elektronika, instalasi listrik, radio, TV, bahkan handphone juga. Karena sekarang SMK 1 Cimahi sudah bekerja sama ya dengan Samsung Elektronik Indonesia, mendirikan Samsung Technology Institute di SMK 1 Cimahi. Lalu di bawahnya ada jurusan Teknik Otomasi Industri, itu belajar tentang kelistrikan, PLC, atau ya untuk peralatan-peralatan di dunia industri yang memerlukan otomatisasi dari pemrograman seperti itu. Lalu ada teknik pendinginan tata udara. Di sana dipelajarinya itu adalah yang tentang kayak seperti AC, kompresor, terus ngelas, kayak gitu, gambar teknik. Lalu ada instrumentasi dan otomatisasi proses. Di IOP ini, jadi kalau nggak salah dulunya tuh namanya kontrol proses ya, atau instrumentasi industri. Ini satu-satunya jurusan di SMK. Ini sebenarnya itu istilahnya adalah kurikulum kuliah. Cuman pertama kalinya masuk ke SMK itu di SMK 1 Cimahi dijadikan kurikulum SMK, jadikan jurusan kayak gitu.
Belajarnya lebih banyak tentang seperti AutoCAD atau tentang gambar-gambar teknik, terus instrumentasi juga. Banyaknya nanti bekerjanya itu seperti jadi teknisi mekanik di pabrik-pabrik seperti itu. Kan banyak juga yang bekerjanya di pertambangan. Lalu teknik mekatronika itu dulunya mechanical control atau kontrol mekanik ya. Itu hampir mirip juga dengan instrumentasi otomatisasi proses kayak gitu kurang lebihnya. Dulunya dia satu jurusan dipecah jadi dua jurusan kayak gitu. Terus ada sistem informasi dan jaringan dan aplikasi, itu adalah jurusannya teknik komputer jaringan, dulunya namanya, sekarang berubah jadi SIJA karena untuk mempertahankan 4 tahunnya dia. Lalu ada rekayasa perangkat lunak itu ya, kan juga tahu mungkin ya, banyak juga sekolah lain yang melakukan rekayasa perangkat lunak. Itu belajar tentang software, pemrograman, eh, graphic design dan lain-lainnya berhubungan dengan komputer lah kurang lebihnya. Terus ada yang terakhir tuh teknik produksi pemrogram pertelevisian, tuh banyaknya mereka bergabungnya tuh nanti ke kayak di televisi jadi kru, di radio belajarnya tuh tentang kamera, fotografi, videografi, dan banyak lah istilahnya kayak gitu. Nah, seperti saya bilang lagi dari awal, jurusan apapun kalian masuk, jangan merasa salah masuk jurusan, karena semua jurusan itu adalah bagus. Tidak ada jurusan yang tidak bagus kayak gitu. Kembali lagi kepada kalian, apakah kalian mau mendalaminya atau tidak. Nah, seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah diterima masuk di SMK Negeri 1 Cimahi. Yang tidak diterima, mohon jangan berkecil hati. Banyak jalan ya menuju Roma, kayak gitu dalam istilahnya juga. Kalian jangan berkecil hati karena rezeki sudah Allah yang atur. Bagaimanapun caranya, kalian tetap harus terus berusaha di sekolah manapun kalian berusaha. Jangan malukan nama MTS Fathahilah Cimahi. Nah, lalu kalau kalian bertanya, Kang, lalu bagaimana sih Akang selaku alumni, apa sih prestasi yang akan dapat, terus kira-kira seperti apa sih kalau misalnya kita bisa sampai lulus ke SMP 1 Cimahi. Ini mungkin akan saya kasih sedikit foto-foto ya. Alhamdulillah, seperti saya bilang tadi, saya selama sekolah itu ikut ekstrakurikuler bahasa Jepang ya. Saya mendalaminya, saya berusaha terus juga ikuti sertifikasi segala macamnya hingga saya bekerja. Saya mendapatkan reward, insentif, penghargaan dari perusahaan, baik itu berupa uang maupun ya alat-alat yang cukup saya nikmati sekarang kayak gitu. Terkumpul sejumlah uang yang bisa saya gunakan untuk akhirnya mewujudkan salah satu impian saya, itu pergi ke negara matahari terbit, ke Jepang kayak gitu. Nah, kalau kalian yang penasaran, ini saya liatin beberapa cuplikannya ya. Kalau kalian mungkin bertanya, Kang kok ke Jepang? Kenapa nggak umroh dulu atau bagaimana? Itu kembali kepada pemikiran kalian masing-masing ya. Kalau saya sih dari dulu karena memang suka Naruto segala macamnya, masuk eskul bahasa Jepang, ngelihat kakak kelas saya banyak yang sudah bisa ke Jepang, baik itu untuk kuliah, bekerja ataupun liburan. Ya, saya pun terdorong untuk memotivasi diri saya bahwa saya pun pasti bisa, dan alhamdulillah saya berhasil membuktikannya. Wah, dilihat deh jika cuplikannya. Mungkin kalian akan bertanya, Kang, di Jepang tuh ada apa sih atau bagaimana? Makanannya halal atau enggak? Gimana Kang Soto atau bagaimana? Ini sudah tahun 2020 deh, kalian tidak perlu khawatir. Islam juga sudah mulai berkembang di negara Jepang. Salah satu buktinya adalah saya juga datang ke Kobe Islamic Center atau pusat penyebaran Islam di Jepang sendiri. Saya hampirkan juga fotonya. Nanti kalian bisa lihat. Saya juga di sana bertemu salah satu kakak kelas kalian juga, namanya Ari Rahman. Dia juga alumni MTS Fathahilah Cimahi, dan waktu saya ke sana dia memang sedang bekerja sebagai ikut program pemagangan kayak gitu ya. Selama sehari saya keliling ditemani oleh dia dan beberapa temannya juga. Kalau kalian bertanya, Kang ke sana sama siapa? Saya ke sana sendiri, benar-benar sendiri. Kok bisa sendiri? Sekarang 2020 deh, banyak ilmu yang bisa kalian cari di internet. Bagaimana caranya bisa ke sana? Bagaimana cara berkomunikasi di sana? Cari makan halal bagaimana? Sholat pun bagaimana?
kalian bisa mudah temukan di internet. Sambil melihat-lihat, semoga bisa memotivasi kalian semua. Nah, bagaimana setelah melihat videonya? Oh, itu bisa dibilang apa ya? Sesuatu yang cukup membanggakan bagi diri saya sendiri. Selama perjuangan saya ternyata bisa untuk apa ya, mewujudkan salah satu cita-cita saya sendiri gitu ya. Semoga bisa memotivasi kalian juga. Kalian dengan apa ya, saya minta sekali pada kalian yang sudah masuk ke SMK Negeri 1 Cimahi, yang paling utama adalah jangan malas, jangan bolos sekolah, jangan terbawa oleh pergaulan yang kurang baik, karena situlah yang akan merusak apa ya, kualitas belajar kalian nantinya kayak gitu. Belajarlah yang sungguh-sungguh. Bagi kalian yang diterima masuk di SMK Negeri 1 Cimahi, selamat. Selamat bergabung jadi keluarga besar SMK Negeri 1 Cimahi. Tapi perjuangan kalian belum cukup sampai di situ saja. Kalian harus melewati 4 tahun pendidikan untuk bisa menjadi bagian dari seperti saya, jadi Ikatan Alumni STM Pembangunan Bandung SMK Negeri 1 Cimahi. Mungkin cukup sekian aja. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Semoga ini bisa memotivasi kalian. Seperti yang saya bilang tadi, meskipun kalian tidak diterima masuk ke SMK Negeri 1 Cimahi, ataupun bagi kalian yang sebenarnya ingin sekali tapi tidak diterima, jangan berkecil hati. Banyak jalan menuju Roma. Kalian bisa sudah memiliki rezeki kalian masing-masing. Allah sudah mengatur rezeki kalian sendiri. Tinggal bagaimana usaha kalian untuk mencapai apa yang kalian inginkan kayak gitu. Dan untuk yang sudah masuk ke SMK Negeri 1 Cimahi, jangan sampai kalian drop out atau keluar, karena ingat, waktu kalian daftar, kalian diseleksi, kalian bersaing dengan
ribuan pendaftar lainnya. Kalian harus cukup bangga dengan diri kalian sendiri bahwa kalian bisa menjadi salah satu bagian dari sekolah terbaik di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kalian semua. Cukup sekian saja dari saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau bagaimana, kalian bisa menghubungi saya. Keep in touch dengan saya. Bisa di Facebook, IG, ataupun kirim saya email atau bagaimana. Kalian bisa coba carikan, bisa coba tanyakan ke Bapak Ibu Guru. Di Facebook juga saya sudah berteman dengan Bapak Ibu Guru. Kalian bisa add saja saya. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar SMK Negeri 1 Cimahi atau ketika tentang pelajaran atau bagaimana, insya Allah saya bisa bantu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.